silakan masuk. Oke, tos. Ya, masuk. Masuk. Oke, silakan duduk. Saya akan absen. Rafael Peris. Hadir, Bu. Alexandro Agung. Hadir, Bu. Alusius B. Sukarya. Hadir, Bu. Paulus F. 2. Hadir, Bu. Renaldus Jematu. Hadir, Bu. Oke. Erina Ninas. Hadir, Bu. Veronica Pascalina. Hadir, Bu. Leonadia Pantas. Hadir, Bu. Valerianus Jahatu. Hadir, Bu. Franciscus Trinalus. Hadir, Bu. Ifriana Bueni. Hadir, Bu. Oke. Gordianus Jahadut. Hadir, Bu. Victor Anus Cahaya. Hadir, Bu. Franciscus Jemali. Hadir. Franciscus Jemali mana? Oh, hadir. Hugolianus Bagus. Oke. Vigentitas. Hadir, Bu. Ato. Hadir, Bu. Dilon. Hadir, Bu. Renis Hadul. Oke, semua hadir. Sekarang kita berdiri dulu, kita bernyanyi bersama-sama. Ya, setelah itu sebentar kita lakukan ice breathing. Oke, ya, teman Nada depan. Oke. Bisa nyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke bisa? Oke, bisa nyanyi bersama-sama dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia.
Sebelum mulai pelajaran, kita harus bikin dulu. Bisa semua tepuk semangat? Bisa? Oke, siapa yang bisa di depan? Oke, Ando, siapa lagi yang bisa? Oke. Ada lagi yang bisa? Oh, 3 orang bisa. Yang laki-laki di tengah. Sekarang coba tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Kurang semangat. Sekali lagi, sekali lagi. Lebih apa? Semangat. Oke, ya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, bagus. Sekarang balik ke belakang. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini tentang kegiatan ekonomi, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang apa? Sumber daya alam. Tentang kegiatan apa? Sumber daya alam. Oke, mungkin ada yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Oke, coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, ya, coba. Sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, tepuk tangan. Pertama, jawaban dari teman Olga tadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan oleh siapa? Oleh siapa? Manusia. Untuk memenuhi kebutuhan apa? Hidup. Mungkin ada yang lain. Coba angkat tangan. Oke, ya. Sesuatu yang ada di bumi. Oke, bagus. Sesuatu yang ada di bumi. Ada lagi yang lain? Oke, coba. Sesuatu yang berasal dari alam. Oke, sesuatu yang berasal dari alam. Tepuk tangan. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman? Oke. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi untuk kebutuhan hidupnya. Oke, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Oke, apa? Sumber daya alam segala sesuatu yang ada di bumi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi. Tepuk tangan kemana? Sekarang kita tadi sudah mendengarkan apa itu pengertian dari teman-teman terkait dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi yang bersumber dari alam yang berguna untuk manusia untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidup. Sekarang kalau sudah dijelaskan tadi pengertian dari sumber daya alam, coba berikan contohnya. Sumber daya alam itu apa saja contohnya?
Oke, angkat tangan. Coba. Ya, tangan terus. Apa? Pegunungan. Oke, bagus. Pegunungan. Berikutnya apa lagi? Tanah. Batu. Batu. Bagus. Berikutnya. Sungai. Sungai. Bagus. Pasir. Pasir. Bagus. Apa lagi? Persawahan. Persawahan. Bagus. Apa lagi? Air. Air. Bagus. Yang berikutnya. Tumbuhan. Tumbuhan. Berikutnya. Laut. Laut. Perkebunan. Perkebunan. Iya, Nusantri. Tanah. Tanah. Berikutnya. Pegunungan. Pegunungan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, baik. Sumber daya alam itu ada begitu banyak yang ada di sekitar kita. Coba kamu perhatikan yang ada di luar ruangan. Sudah lihat? Sudah lihat? Sudah. Yang ada di sekitar kita, yang pertama itu adalah sawah, itu sumber daya alam. Lalu yang kedua ada tanah. Lalu yang berikutnya ada apa lagi? Batu. Apa lagi yang berikutnya? Pasir. Apa lagi yang berikutnya? Sawahan. Lalu yang berikutnya tumbuhan. Lalu berikutnya sungai. Lalu itu yang tinggi-tinggi itu apa? Pegunungan. Apa lagi yang berikutnya? Laut, batu, pasir, dan lain-lain. Ada begitu banyak sumber daya alam. Ada sumber daya alam yang secara alami, ada juga sumber daya alam yang secara buatan. Siapa yang buat? Manusia. Oke, sekarang kita kembali. Kembali. Karena kalian masih ingat terkait dengan materi, terkait dengan materi kita minggu lalu. Saya tekankan sekali lagi sebelum kita masuk ke materi yang ini, kita sudah membuat kesepakatan ke kelas. Oke, di sini ada yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Kesepakatan kelasnya itu apa saja? Oke, apa? Yang pertama. Tidak menyela saat guru berbicara. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Madila. Kesepakatan kelas yang pertama menurut teman Dilo adalah tidak boleh menyela saat guru sedang berbicara. Bagus. Yang berikutnya, siapa lagi? Ya, Kamila. Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Apakah tadi ada yang terlambat? Tidak ada. Semuanya datang tepat waktu. Oke, berikutnya apa lagi? Bersikap positif. Oke, bersikap sopan. Oke, bagus. Berikutnya. Ya. Bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dengan baik. Bagus. Berikutnya, siapa lagi? Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Jangan ribut. Oke. Jangan ribut. Kalau tidak ada guru yang masuk kelas, maka tugasnya kamu sebagai pelajar itu apa? Membaca buku. Jangan ribut. Oke, bagus. Berikutnya. Yang sopan dan rapi. Duduk yang sopan dan rapi. Bagus. Berikutnya. Saling mengingati teman berbuat salah. Oke. Saling mengingati teman jika berbuat salah. Kalau ada teman yang berbuat salah, kita jangan kasih lepas. Kita harus saling mengingatkan. Kau punya perbuatan yang salah, tidak bagus. Jangan diulangi lagi ya. Itu perbuatan yang kurang bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman. Berikutnya, apa lagi? Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Pada saat guru sedang memberikan penjelasan, kita harus butuh konsentrasi yang tinggi. Oke, berikutnya ada lagi. Saling mendengarkan. Oke, saling mendengarkan. Kalau ada teman yang memberikan pendapat, maka teman-teman yang lain harus saling mendengarkan. Bagus. Yang berikutnya. Berbicara di saat guru berikan kesempatan. Oke, berbicara di saat guru sedang memberikan kesempatan. Berbicara di saat guru memberikan kesempatan. Tapi kalau tidak diberikan kesempatan, jangan dulu berbicara. Oke, baik anak-anak. Itu semua adalah kesepakatan kelas yang sudah
dibuat bersama dengan kalian. Maka supaya kegiatan belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan baik dan kondusif, maka kita ikuti aturan-aturan yang ada tadi. Yang pertama tadi apa? Jangan mengelak saat guru sedang berbicara. Lalu yang berikutnya, duduk yang sopan dan rapi. Lalu yang berikutnya apa lagi tadi? Berkonsentrasi. Apa lagi? Berbicara yang sopan. Apa lagi yang lain tadi? Jangan ribut dan lain-lain. Bisa disepakati ini? Bisa. Bisa disepakati ini? Bisa. Saya bisa lanjutkan ke materi yang ini? Bisa. Oke, baik. Untuk mengetahui kemampuan awal dari kalian terkait dengan materi kegiatan ekonomi, Ibu akan memberikan tes sebentar. Oke? Mau? Mau tidak menerima tes sebentar sebelum kegiatan kita, sebelum Ibu memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan ekonomi? Mau tidak? Mau. Jawab yang semangat. Mau atau tidak? Mau. Oke, bagus. Sekarang sebentar. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Ada berapa pertanyaan di sini sebentar terkait dengan kegiatan ekonomi? Oke. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang kamu lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, siapa yang membuat makanan yang kamu makan di rumah? Lalu makanan tersebut datangnya dari mana? Itu pertanyaan yang keberapa tadi? Kedua. Yang ketiga, apa yang kamu butuhkan agar bisa membeli barang yang kamu inginkan? Sekarang, ambilkan kertas. Ibu akan bagikan pertanyaan. Tuliskan jawabannya kamu di dalam kertas. Ini
nah, berikutnya bagus. Ini tadi. Sudah mana? Sudah. Sudah. Bagus. Sudah. Siapa lagi yang belum tadi? Sudah? Sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Kamu tadi sudah menjawab pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Sekarang saya mau tanya, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira apa saja kegiatan yang kamu lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup? Berdasarkan jawaban kamu tadi, coba angkat tangan. Apa saja? Pergi sekolah untuk belajar. Oke, bagus. Yang pertama, pergi sekolah untuk belajar. Tepuk tangan. Oke, siapa? Oke, ya. Coba Narda jawab. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan di rumah? Membantu nenek memetik lombok. Oke, membantu nenek memetik lombok. Lomboknya di mana? Oke, bagus sekali. Teman Anos punya tadi membantu nenek memetik lombok di kebun. Tepuk tangan. Oke, satu lagi yang lain. Aska. Menjual sayur pada sore hari. Oke, Aska punya kegiatan yang dilakukan setiap hari setelah pulang sekolah, yaitu menjual sayur pada sore hari. Sayurnya berasal dari mana, Aska? Kebun. Oke, dari kebun. Tepuk tangan. Jadi teman Aska di sini sudah bisa mencari uang sedikit-sedikit. Ada lagi yang lain? Oke, teman Bril, apa? Oke, bagus sekali. Si Bril juga tidak kalah dengan teman Aska. Si Bril membantu ayahnya menjual ikan. Tepuk tangan. Oke, teman Bril. Membersihkan rumah. Bagus. Perempuan itu harus ada jiwa bersihnya, harus ada jiwa keindahannya. Berarti Kirin ini kalau pulang sekolah membantu ibu membersihkan rumah. Bagus, tepuk tangan. Membantu ibu memasak di malam hari. Oke, membantu ibu memasak di malam hari. Pintar sekali, tepuk tangan. Membantu ibu mencuci piring. Oke, membantu ibu mencuci piring. Bagus sekali. Teman-teman ini yang mencuci piring bukan hanya perempuan, tapi juga bisa dikerjakan oleh laki-laki. Contohnya tadi membantu ibu mencuci piring. Tepuk tangan. Mencari kayu. Mencari kayu. Bagus sekali, tepuk tangan. Sudah, perhatikan di sini. Apa saja kegiatan yang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup? Oke, karena kamu sebagai seorang pendidik yang pasti yang dilakukan pada pagi hari itu kemana? Ke sekolah. Sekolah tujuannya untuk apa? Belajar, mendapatkan ilmu. Kalau pulang dari sekolah ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan. Ada yang membantu orang tua, ada juga yang membantu ikan seperti teman Bril tadi, ada juga yang membantu neneknya memetik lombok di kebun. Lombok yang sudah dipetik nanti akan dijual. Dijualnya kemana, Andos? Ke pasar. Sedangkan si Bril tadi menjual kembali ikan yang dibelinya dari mana, Bril? Dari pasar. Ayahnya Bril ini membeli ikan dari pasar. Lalu yang berikutnya bagaimana? Dijualkan kembali. Oke, perhatikan sini. Itu semua adalah jenis dari kegiatan apa, Boga? Kegiatan apa? Kegiatan ekonomi. Sekarang
pertanyaan yang kedua. Siapa yang membuat makanan yang kamu makan di rumah? Lalu, bagaimana makanan itu bisa sampai ke rumah? Siapa yang membuat makanan di rumah? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan langsung jawab. Angkat tangan. Oke, siapa? Ibu. Makanan apa yang kamu makan di rumah? Contohnya? Nasi. Oke. Nasi yang kamu makan diperolehnya dari mana? Oke. Makan nasi yang kita peroleh tentu diperoleh dari padi. Padi ini diolah dulu diolah, dijemur. Setelah dijemur, di apa? Setelah digiling, baru dimasak. Lalu terakhirnya hasil apa? Hasil apa? Hasil nasi. Padinya itu diperoleh dari mana? Dari sawah. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya apa lagi? Sayur. Pasti kalau kita makan siang setelah pulang sekolah sebentar, ada nasinya, ada sayur. Sayurnya itu diperoleh dari mana? Dari kebun. Lalu yang berikutnya apa lagi? Masih ada ikan. Ikan yang kita makan itu diperolehnya dari mana lagi? Dari pasar, atau membelinya dari penjual ikan. Atau contohnya tadi teman grill, dia punya bapak ini ada usaha menjual ikan. Jadi kita punya orang tua membeli ikan. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa yang kamu butuhkan untuk membeli barang yang kamu inginkan? Contohnya seperti ini. Kamu, si Alif ini mempunyai keinginan membeli sebuah buku yang baru, buku bergambar yang baru yang berkaitan dengan materi matematika. Dia mau sekali punya buku tersebut. Maka apa yang paling dia butuhkan? Yang pertama, apa? Uang. Uangnya itu bersumber dari mana? Nama isi dari mana? Datangnya uang dari ayah ataupun ibu. Oke. Yang berikutnya, uang juga bisa diperoleh dari hasil apa tadi? Hasil apa? Jual sayur. Oke, seperti teman Aska tadi. Apa yang ingin kamu beli, Aska? Buku dan buku. Oke, buku dan buku. Nah, uangnya dari mana? Dari jual sayur. Oke, dari hasil menjual sayur. Pasti kita semua dari kelas 5 ini ada keinginan untuk membeli sesuatu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Oke, sekarang untuk lebih lanjut terkait dengan ini tadi 3 pertanyaan ini, kita masuk ke materi yang ini, kegiatan ekonomi. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan kita hari ini yang berkaitan dengan apa? Kegiatan ekonomi. Baik, yang pertama pengertian dari kegiatan ekonomi. Oke, mungkin ada yang tahu apa pengertian dari kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, sekarang perhatikan di sini. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, sekarang kamu coba renungkan apa-apa saja aktivitas yang dilakukan oleh orang tuamu di pagi hari sampai dengan sore hari. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh orang tua? Ada yang bertugas sebagai seorang petani. Bapak mamanya di sini siapa yang pekerjaannya sebagai petani? Hampir. Lalu ada yang
bekerja sebagai guru? Ada yang bekerja sebagai bidang kesehatan orang tuanya? Tidak ada. Berarti di sini kita punya kelas ini rata-rata orang tuanya itu bekerja sebagai apa? Seorang apa? Petani. Kegiatan ekonominya itu berkaitan dengan pertanian. Pertaniannya itu apa saja? Pertanian apa saja? Kopi, apa lagi? Apa lagi? Coklat, apa lagi? Vanili, apa lagi? Vanili dan lain-lain. Kegiatan ekonomi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang ini kegiatan ekonomi yang berikutnya, jenis-jenis dari kegiatan ekonomi. Ada yang tahu ada berapa jenis kegiatan ekonomi? Ada berapa? Ada? Tiga. Apa saja? Yang pertama siapa yang tahu? Produksi. Apa? Yang pertama? Produksi. Yang kedua? Distribusi. Yang ketiga apa? Konsumsi. Itu adalah tiga jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi, lalu yang kedua apa? Distribusi. Yang ketiga apa? Konsumsi. Ini adalah ketiga jenis contoh atau bagian dari kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan apa? Produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Baik, produksi adalah kegiatan ekonomi yang berperan untuk menambah nilai guna. Berperan untuk menambah nilai guna barang maupun apa? Jasa. Itu yang pertama. Kegiatan produksi adalah kegiatan ekonomi yang berguna untuk menambah nilai guna barang maupun jasa. Sekarang perhatikan di sini. Di sini ada media gambar yang itu sudah sediakan. Sini, perhatikan sini. Ada media gambar yang itu sudah sediakan. Baik. Oke, ini contoh. Ini. Sekarang perhatikan di sini. Kamu lihat gambar yang di sini. Sudah lihat semua? Sudah. Jelas gambarnya? Jelas gambarnya? Jelas. Perhatikan di sini. Gambar yang pertama di sini. Gambar yang pertama di sini mau menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, ada yang tahu? Gambar yang pertama itu tadi menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ya, coba kan gambar yang pertama. Menunjukkan apa? Oke, tepuk tangan. Gambar yang pertama menunjukkan di rumah makan. Ini adalah kegiatan produksi penjual makanan di rumah makan. Sekarang gambar yang kedua. Sudah lihat di sini? Oke, coba siapa yang bisa? Gambar yang kedua. Oke, Adit, coba. Oke, gambar yang kedua di sini
gambar produksi pakaian atau penjahit pakaian oleh apa? Tukang jahit. Sekarang gambar yang ketiga di sini. Oke, teman kirim. Produksi teh oleh petani teh. Gambar yang ketiga, gambar produksi teh oleh petani teh. Gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Oke. Oke, gambar yang keempat. Coba teman adik. Produksi tahu di pabrik tahu. Oke, gambar yang keempat adalah produksi tahu di pabrik tahu. Gambar yang kelima, siapa yang tahu gambar apa ini? Oke, coba angkat tangan. Eva, ini gambar apa? Jasa pelayanan di bidang guru. Oke, jasa pelayanan di bidang guru. Ada yang lain? Gambar yang kelima ini. Gambar apa? Oke. Oke, di sini ada gambar guru dan siswa. Di sini ada jasa pelayanan guru di bidang guru. Lalu yang berikutnya, gambar yang keenam. Oke, coba Aska. Jasa pelayanan potong rambut. Jasa pelayanan potong rambut. Kalau potong rambut itu beradanya di mana? Di rumah sakit atau di sekolah? Atau di pangkas rambut? Di pangkas rambut. Lalu gambar yang berikutnya, yang ketujuh di sini. Ada orang yang sedang berbaring, ada suster yang sedang memegang alat infus. Ini mau menunjukkan gambar apa? Produksi apa? Jasa pelayanan kesehatan. Oke, jasa pelayanan kesehatan. Kalau berkaitan dengan jasa pelayanan kesehatan, berarti itu beradanya di mana? Di Rumah sakit. Lalu yang berikutnya, gambar yang terakhir di sini. Oke, coba terus. Produksi pertanian sama. Oke, produksi pertanian di bagian apa? Sawah. Gambar ini menunjukkan orang yang sedang berada di mana? Sawah. Oke. Sampai di sini bisa paham contoh dari kegiatan produksi? Bisa paham? Bisa. Oke. Sekarang yang kedua, kegiatan distribusi. Ada yang tahu apa itu kegiatan distribusi? Ada yang tahu? Oke, perhatikan di sini. Kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa agar sampai ke tangan konsumen. Ini. Oke, yang kedua adalah kegiatan distribusi. Contohnya pengertiannya di sini menyalurkan barang dan jasa agar bisa sampai ke tangan konsumen. Contohnya bagaimana? Seperti teman ini tadi, si teman Bril menyalurkan ikan, menjual ikan agar bisa sampai ke tangan pembeli. Dan si Bril di sini atau ayahnya Bril di sini adalah mendistribusikan ikan. Ikannya dibeli di mana tadi? Pasar. Lalu mendistribusikannya ke pelanggan atau pembeli. Sekarang contoh yang lain, apalagi selain orang menjual ikan? Apalagi? Orang yang membuka apa? Kios. Itu sama artinya kita mendistribusikan barang-barang. Jajan yang kita belinya di mana? Di kios. Lalu barang kios yang diperoleh dari tukang yang ada kios itu dibelinya dari mana? Dari toko. Itu namanya mendistribusikan agar barangnya sampai ke tangan konsumen. Oke, yang berikutnya. Sekarang perhatikan di sini. Ini adalah gambar berbagai jenis kegiatan distribusi. Oke.
kegiatan ekonomi distribusi. Oke, gambar yang pertama, perhatikan di sini. Gambar yang pertama, gambar 1 di sini. Mau menunjukkan kegiatan yang bagaimana? Perum Bulog mendistribusikan beras. Oke, gambar yang pertama adalah Perum Bulog mendistribusikan beras. Gambar yang berikutnya, apa lagi? SPBU mendistribusikan minyak. Oke, bagus. SPBU mendistribusikan minyak. Siapa yang punya motor di sini? Bapak yang punya motor. Oke, bagus. Kalau kita mau isi bensin, isinya di mana? Di Pertamina. Nah, di sini seperti jawaban kemana beres tadi, SPBU mendistribusikan minyak. Jadi kita kalau mau isi bensin, solar atau apa, datangnya kemana? Ke Pertamina. Lalu yang berikutnya, gambar yang berikutnya, gambar yang ketiga di sini ada yang mengirim paket, lalu ada yang menerima. Mau menunjukkan apa? Oke, Nata. Mendistribusikan penyedia jasa antar barang atau paket. Pendistribusian antar barang atau paket. Siapa yang pernah memesan barang di sini? Memesan barang dari rute. Siapa? Nah, orang yang mengantar barang itu yang dinamakan orang yang mengantar barang sampai ke tangannya kita, itu yang namanya distribusi. Distribusi. Seperti yang ini. Ada orang, kalau ada orang yang memesan barang secara online, maka ada jasa pengantar paket agar sampai ke tangan konsumen. Kalau si Ali memesan barang online, memesan sepatu, contohnya, yang memesan sepatu yang akan dikirim dari perusahaan, diantar oleh apa? Kurir. Diantar oleh kurir agar sampai ke tangannya siapa? Ali. Lalu yang berikutnya, ini gambar apa? Oke. Ya, atau Toko sembako mendistribusikan kebutuhan sehari-hari. toko sembako mendistribusikan kebutuhan sehari-hari. Yang berikutnya ini. Gambar apa ini? Yang kelima, gambar apa? Gambar apa di sini? Ada ikan dengan orang-orang yang berlalu-lalu. Ya, coba. Nelayan mendistribusikan ikan di pasar. Oke. Nelayan mendistribusikan ikannya kemana? Ke pasar. Berikutnya, gambar apa lagi? Oke, ya, coba. Menjual mobil melalui dealer. Menjual mobil melalui dealer. Ada yang pernah beli mobil? Ada? Oke, siapa yang beli mobil? Beri atau bapaknya? Oke. Bapak kalau beli mobil di mana? Di dealer. Oke. Dealer mendistribusikan mobil dari perusahaan ini didistribusikan kemana? Ke dealer. Oke, gambar yang berikutnya. Gambar tentang apa? Penjualan buah di pasar. Penjualan buah di pasar. Lalu yang berikutnya. Siapa yang tahu? Ya. Pabrik didistribusikan di toko. Oke. Pabrik apa ini? Pabrik apa? Apa? Apa ini namanya? LPG. Ini LPG. Pabrik LPG mendistribusikannya ke toko. Oke, sampai di sini bisa paham contoh dari kegiatan distribusi. Ada banyak, ada banyak contoh kegiatan distribusi. Sekarang kegiatan yang ketiga adalah kegiatan apa? Konsumsi. Yang ketiga kegiatan apa? Konsumsi. Oke, kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berguna untuk mengurangi nilai guna barang maupun jasa. Sekarang perhatikan di sini. Sudah lihat gambar? Sudah lihat gambar? Sudah. Oke, sekarang di sini yang pertama kegiatan konsumsi satu di sini menunjukkan tentang apa? Membeli baju. Oke. Membeli baju di toko. Oke, ibu membeli baju di toko. Lalu yang berikutnya, Ibu membeli
sayur di toko. Ibu membeli sayur di pasar. Berikutnya, gambar apa lagi? Di sini. Anak sekolah memanfaatkan jasa angkutan umum. Oke, anak sekolah memanfaatkan jasa angkutan umum. Selain anak sekolah, kita juga, kita punya orang tua atau kita kalau mau pergi ke Borong memanfaatkan jasa alat transportasi atau tidak? Memanfaatkan jasa transportasi atau tidak? Memanfaatkan. Kita memakai mobilnya orang kalau pergi ke Borong ataupun itu. Lalu yang berikutnya, gambar yang berikutnya. Toko buku menyediakan buku untuk dibeli. Oke, toko buku menyediakan toko buku untuk dibeli. Oke, sekarang kamu perhatikan gambar yang kelima di sini. Oke, gambar yang kelima. Coba angkat tangan. Gambar yang kelima menunjukkan apa? Ya, coba kirim. Mencukur rambut di tempat cukur. Oke, mencukur rambut di tempat cukur. Sekarang gambar yang keenam. Angkat tangan. Ya, coba. Nara. Memanfaatkan pulsa untuk akses internet. Memanfaatkan pulsa untuk akses internet. Gambar yang ke-7. Ya, Eva. Membeli buah di toko buah. Membeli buah di toko buah. Bagus sekali, Lalu gambar yang terakhir. Coba. Ya, As. Membeli kebutuhan sehari-hari di supermarket. Membeli kebutuhan sehari-hari di supermarket. Oke, sampai di sini untuk 3 jenis kegiatan ekonomi. Sudah dimengerti semua? Sudah. Supaya bisa lebih paham lagi kita masuk dalam kelompok. Yang kelompok 1 lain, kelompok 2 lain, kelompok 3 lain. Kita diskusikan bersama-sama untuk menjawab soal. Ya. Ya, kelompok. Ada yang susah istirahat. Untuk diselesaikan dalam kelompok. Mana kelompok satunya tadi? Oke. Ini pertanyaannya. Sekarang kelompok 2 mana? Sekarang kelompok 3 mana? Baik, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Sesuai dengan kesepakatan kelasnya kita tadi harus perlu adanya apa? Kerja sama. Dalam kelompok harus kerja sama. Lalu sebentar perhatikan di sini. Di setiap kelompok ada yang bertugas sebagai apa? Notulen. Notulen itu yang akan mencatat hasil diskusi. Oke, sekarang kerjakan baik-baik. Oke, kelompok 1 mana? Siapa yang bertugas sebagai notulen? Ya, kelompok ini siapa yang bertugas sebagai notulen? Oke, kelompok berikutnya siapa yang bertugas sebagai notulen?
Yang pertama, perkenalan diri. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Lenadia Sapanta, biasa dipanggil Nada. Perkenalkan, nama saya Franciscus Askar, biasa dipanggil Askar. Perkenalkan, nama saya Valerian Hijab, bisa dipanggil Lin. Perkenalkan, nama saya Paulus Kepedemus II, bisa dipanggil Beli. Perkenalkan, nama saya Jordan Selassie dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Gabriel Susilo, bisa dipanggil Tidon. Perkenalkan, nama saya Yohanes Francis Bendang, biasa dipanggil Leon. Langsung ke soal. Sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi konsumsi. Yang pertama, menggunakan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi. Yang kedua, membeli barang-barang rumah tangga. Ketiga, berbelanja baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebutkan contoh kegiatan distribusi. Pengiriman mobil dari pabrik otomotif ke dealer mobil. 2. Supermarket yang menjual beragam barang. 3. Seorang petani kopi menjual barang hasil pertanian ke toko yang menerima hasil bumi. 3. Contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita. Contoh di bidang kesehatan. 2. Pertanian. 3. Industri. Soal nomor 4. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi dilakukan perorangan? Manusia tidak bisa menghidupkan kebutuhan hidupnya modal yang dibutuhkan ke atas. 5. Apa keuntungan kegiatan ekonomi terhadap lingkungan? Ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai keadilan bagi lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua, tersedia banyak lapangan bekerja. Oke. Sudah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil jawaban dari mereka. Baik, yang pertama tadi sebutkan 3 contoh kegiatan konsumsi. Pertama, penggunaan aplikasi online untuk memesan layanan transportasi. Yang kedua, membeli barang-barang rumah tangga. Lalu yang kedua, sebutkan contoh kegiatan distribusi. Pengiriman mobil dari pabrik menuju kemana? Ke dealer. Lalu supermarket menjual beragam barang. Yang ketiga, contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kelompok 3, kelompok 1 sudah menjawab bahwa yang pertama jasa di bidang kesehatan. Oke, baik, yang berikutnya ada di bidang pertanian dan perindustrian. Lalu yang berikutnya, apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi dilakukan perorangan? Jawaban dari kelompok 1, yang pertama, manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, modal yang dibutuhkan terbatas. Yang 5, apa keuntungan kegiatan ekonomi terhadap lingkungan? Jawaban dari kelompok 1, ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai keadilan bagi lingkungan dan sumber daya alam. Sekarang, untuk kelompok 1, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, angkat tangan. Oke, coba. Apa dampak positif kegiatan konsumsi? Oke, sudah? Sudah. Sekarang coba berikan jawaban. Apa dampak positifnya terhadap kegiatan ekonomi? Oke. Mempercepat pertumbuhan. Menurut kelompok kami, dampak positifnya mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan pekerjaan. Oke. Jawaban dari kelompok 1 tadi. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan. Bisa diterima jawabannya? Oke, sekarang ada pertanyaan lain lagi? Nah, sekarang berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Berdiri. Salut. Salut, salut.
Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Veronica Purnanti Pascalina, biasa dipanggil Astrid. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexander Saputra, biasa dipanggil Sandro. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Benedictus Aditya Indah, biasa dipanggil Adi. Perkenalkan, nama saya Stefanus Wikiansa, biasa dipanggil Kid. Perkenalkan, nama saya Aristo Pampur, biasa dipanggil Asto. Perkenalkan, nama saya Sipranis Wikiansa, biasa dipanggil Olga. 1. Sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi konsumsi. Yang pertama, mencukur rambut di tukang cukur rambut. Yang kedua, membeli barang-barang rumah tangga. Yang ketiga, membeli makan di rumah makan. 2. Sebutkan contoh kegiatan distribusi. Pedagang sayur di pasar. 2. Menjual sembako oleh toko sembako. 3. Pengiriman surat oleh unit ketua pos. 3. Contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita. Penggunaan jasa transportasi. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, kunjungan wisata ke tempat wisata. 4. Apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi dilakukan perorangan? 1. Tidak dijalankan dengan baik. 2. Mengalami banyak kendala. 3. Minimal kepadatan Yang pertama, tidak dijalankan dengan baik. Yang kedua, mengalami banyak kendala. Yang ketiga, minimnya perbuatan berbagai atau sosial. 5. Apa keuntungan kegiatan ekonomi terhadap lingkungan? 1. Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dapat menghasilkan kualitas lingkungan yang baik. Oke, sekarang dari kelompok 2 sudah menjawab. Sebutkan contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama, mencukur rambut di pangkas rambut. Dari yang kedua, membeli barang-barang rumah tangga. Yang berikutnya, membeli makan di rumah makan. Nomor 2, sebutkan contoh kegiatan distribusi. Dari kelompok 2 mereka menjawab. Yang pertama, pedagang sayur di pasar. Berikutnya, penjual sembako di toko sembako. Lalu contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita. Yang pertama, kelompok 2 menjawab penggunaan jasa transportasi. Lalu yang berikutnya adalah pertanian. Nomor 5, apa keuntungan kegiatan ekonomi terhadap lingkungan? Jawaban dari kelompok 2, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dapat menghasilkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan aman. Ada pertanyaan dari kelompok 2 maupun dari kelompok 3 maupun kelompok 1 terkait jawaban mereka? Oke, coba. Apa manfaat kegiatan ekonomi? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat dari kegiatan ekonomi? Oke, sekarang bisa langsung jawab? Oke, ya. Menurut kelompok kami, untuk menangani kebutuhan hidup, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup. Oke, menurut mereka yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu yang kedua untuk meningkatkan kualitas hidup. Apakah kamu bisa terima jawabannya? Bisa. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ya. Oke, sekarang silakan berikan salam.
Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kerin Naninas, biasa dipanggil Kerin. Perkenalkan, nama saya Amelia Bella Fistaunda, biasa dipanggil Bella. Perkenalkan, nama saya Yosefa Febrianti Figeritas, biasa dipanggil Eva. Perkenalkan, nama saya Rafael Keris, biasa dipanggil Keris. Perkenalkan, nama saya Stefania Febrianti Masuk, biasa dipanggil Kania. Perkenalkan, nama saya Alexis Desrani Sukani, biasa dipanggil Audrey. Perkenalkan, nama saya Felician Cili Suryanti, biasa dipanggil Satri. 1. Sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi konsumsi. Yang pertama, seorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. Yang kedua, seseorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya menjelang hari raya. Yang ketiga, kakak membeli ikan di pasar. 2. Sebutkan contoh kegiatan distribusi. Distribusi obat-obat dari produsen ke apotik atau rumah sakit. Yang kedua, SPBU Pertamina mendistribusikan minyak ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, nelayan menjual ikan hasil tangkapannya ke pasar. Yang ketiga, contoh kegiatan ekonomi di sekitar kita. 1. Peternakan. 2. Jasa di bidang pendidikan. 3. Penjual pakaian. Soal yang keempat, apa yang akan terjadi jika kegiatan ekonomi dilakukan perorangan? Pertama, banyak kendala atau hambatan. Yang kedua, minimnya perbuatan berbagi atau sosial. Soal yang kelima, apa keuntungan kegiatan ekonomi terhadap lingkungan? Ilmu ekonomi lingkungan dapat digunakan untuk menyediakan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Yang pertama, melancarkan kegiatan perekonomian suatu negara. Oke, kelompok terakhir sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Ada? Tidak ada? Oke, sekarang berikan tepuk salut untuk kelompok terakhir. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang perhatikan di sini. Kita tadi sudah berdiskusi bersama-sama tentang apa tadi? Materi tentang apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi sudah berjalan, dari diskusi tadi sudah berjalan dengan baik. Sekarang mungkin ada yang belum dimengerti terkait dengan materi yang ini. Ada yang belum dimengerti? Tidak ada. Sudah dimengerti semua? Sudah. Sekarang perhatikan di sini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik. Lalu jenis-jenis kegiatan ekonomi dibagi dalam berapa jenis tadi? 3 jenis. Yang pertama produksi, yaitu menambah nilai guna barang dan jasa. Lalu yang kedua distribusi, menyalurkan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Lalu yang terakhir adalah konsumsi. Sekarang sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, saya ingin kalian menuliskan refleksi berkaitan dengan kegiatan yang kita sudah lakukan bersama hari ini. Saya akan bagikan kertas refleksinya dan diminta untuk menuliskan bagaimana kesan kalian ataupun pesan kalian terkait dengan materi yang diajarkan. Mungkin ada yang bingung, refleksi di sini maksudnya saya akan berikan pertanyaan kepada
Yang pertama, pada bagian mana hasil pekerjaan yang masih memerlukan bantuan? Lalu yang berikutnya, bantuan seperti apa yang diinginkan? Nah, di sini sebentar kamu akan menulisnya di dalam kertas yang sudah saya siapkan di sini. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil pekerjaan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil dari pekerjaan kamu? Lalu berikutnya, hal apa yang membuat kamu semangat saat belajar hari ini? Hal apa? Entah itu dari penjelasannya saya, atau penggunaan media, atau menggunakan ice breaking-nya tadi. Semuanya sebentar ditulis dalam kertas. Lalu yang berikut, yang terakhir, informasi apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Informasi apa terkait dengan kegiatan apa? Ekonomi. Bisa dimengerti? Bisa. Saya akan bagikan kertas refleksi dari setiap kelompok. Oke. Silahkan menulis refleksinya di dalam buku atau di dalam kertas yang saya sudah bagi. Sudah? Oke, sekarang dikumpulkan. Setelah itu sebentar kita berdoa bersama-sama di dalam Zoom. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sekarang mengadop kita Magman malam kita sa buwa,